Terima kasih telah membuka video pembelajaran mandiri ini. Kita memasuki topik ketiga atau pertemuan ketiga dengan judul materi sejarah perkembangan waterfront dan jenis-jenis waterfront yang ada di Indonesia. Nah, berikut saya sajikan materinya. Oke, kita mulai. Sejarah dan jenis kota pesisir atau biasa kita sebut tepian air atau dengan bahasa kerennya waterfront. Nah, sejarah kota pesisir ini sebenarnya berasal dari pemikiran urban visioner yang berasal dari Amerika yang bernama James Ross. Itu sekitar tahun 1970-an. Nah, saat itu kota-kota bandar di Amerika mengalami proses pengkumuhan, jadi jorok. Dan itu pun sangat mengkhawatirkan. Salah satu kotanya yakni kota Baltimore. Nah, si James Ross ini didukung oleh pemerintah. Akhirnya dia melakukan perencanaan dan mampu memulihkan kota Baltimore dari resesi ekonomi dan dari kekumuhan yang dihadapi oleh kota Baltimore. Nah, dari proses rancangan dan eksekusi pelaksanaannya, sehingga dari kota inilah konsep pembangunan kota pesisir itu mulai dikenal atau dilahirkan. Nah, ada apa dengan di Indonesia? Waterfront sendiri di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan kolonial Belanda, yakni sekitar tahun 1620. Kenapa penjajahan Belanda menerapkan waterfront pada saat menduduki Jakarta atau Batavia yang dikenal pada saat itu? Pada dasarnya mereka ingin membangun kota tiruan yang mirip kampung asalnya sebagai tempat bertemunya atau tempat lalu lintas perdagangan. Jadi pada saat itu transportasi perairan cukup signifikan pada zaman itu. Penataan Sungai Ciliwung pada saat itu semata-mata hanya untuk kelancaran lalu lintas transportasi perdagangan. Nah, pada zaman Indonesia telah merdeka, pembangunannya beda lagi, sudah berbasis kepada paradigma kelautan. Itu mulai sebenarnya didengung-dengungkan sejak terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan di tahun 1999. Ya, next. Salah satu pemicu kesadaran atas besarnya potensi kelautan di Indonesia secara laten sebenarnya secara terus-menerus mengalami penjarahan oleh negara tetangga. Selain itu, kurang pemasukan negara dari sektor hasil hutan, tambang, dan itu juga menjadi pemicu yang sangat besar. Fakta sebenarnya menunjukkan bahwa sekitar 60% populasi dunia berdiam di kawasan selebar 60 km dari pantai. Nah, ini diperkirakan pada saat itu akan meningkat sampai 75% pada tahun 2025 nanti. Bahkan peningkatan pendiaman kawasan di sekitaran perairan diprediksi akan naik 85% pada tahun 2050. Dan terbukti
Sekarang kita lihat kota Surabaya, Makassar, bahkan di Singapura, kawasan padatnya sekarang berada di kawasan tepian air. Bahkan sudah melakukan penimbunan secara sporadis. Bukan lagi daratan yang dihuni sekarang. Jadi orang sudah melakukan penimbunan, bahkan eh, bahkan masjid-masjid eh, yang notabene-nya mengatakan masjid terapung, padahal adat yang pancangnya itu marak di mana-mana. Dan ini fakta, saya rasa. Terus, Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sendiri menyebutkan bahwa ada 166 kota di Indonesia berada di tepi air. Ini baru menurut Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sekarang kita tahu sendiri berapa pulau yang ada di gugus Nusantara Indonesia. Jadi bisa saja angka 166 ini lebih banyak nanti yang akan lahir kota-kota pesisir yang ada di Indonesia. Dari jumlah ini akan menimbulkan beberapa permasalahan pada kota itu jika tidak ditata dengan baik. Banyak masalah sebenarnya yang bisa timbul, yakni pencemaran, kesemrautan, dan bertebarannya sampah di mana-mana. Kekumuhan lingkungan juga dapat menimbulkan kriminalitas di daerah tersebut. Nah, oleh karena itu, pembangunan kota pesisir di Indonesia harus memecahkan permasalahan tersebut. Makanya, perlu menerapkan waterfront city di berbagai kota di Indonesia. Dan ini juga diharapkan mampu untuk memecahkan permasalahan yang timbul akibat tidak tertatanya kota-kota pesisir yang ada. Saya kira dari penjelasan sejarah kota pesisir ini, kita dapat memahami arti pentingnya arsitek tepian air, ya perencanaan arsitek tepian air yang dipelajari di program studi arsitektur. Karena efek kemanfaatannya sangat besar di Nusantara kita. Nah, sebenarnya kota pesisir itu terdiri dari beberapa jenis. Kalau dilihat dari proyeknya, bisa dibedakan sebenarnya menjadi 3 macam, yakni konservasi, redevelopment, dan development. Apa yang dikatakan konservasi? Konservasi yakni penataan waterfront city lama yang terus dijaga kelestariannya untuk lingkungan. Jadi, kita melakukan satu proyek waterfront city, mengembalikan tipe lamanya, tidak merubah, karena kita menjaga kelestariannya. Sama halnya waterfront city di kawasan cagar budaya. Jika ada yang rusak, ada sesuatu objek yang rusak, kita kembalikan ke bentuk semula, karena akan kita jaga kelestariannya. Terus, redevelopment merupakan usaha mengembalikan fungsi waterfront lama dan membangun kembali atau mengubah fasilitas yang telah ada. Nah, jika ada suatu kawasan perairan, kawasan tepian air yang sudah rusak, yang sudah tercemar, yang sudah kumuh, itu bisa dibangun kembali dengan mengubah fasilitas-fasilitasnya, mengubah fungsinya. Nah, itu yang dikatakan redevelopment. Jadi tidak sesuai dengan fungsi yang lama. Terus yang ketiga, development, yaitu
upaya menghadirkan waterfront baru dengan melakukan reklamasi pantai, guna memenuhi kebutuhan kota di masa sekarang dan masa depan. Nah, ini yang banyak sekarang. Dan hati-hati menggunakan development, pengembangan. Karena kenapa? Kita harus kaji dulu dari segi sisi lingkungannya. Apakah ketika kita lakukan pengembangan tidak merusak bentang alam, tidak mencemari lingkungan, dan merugikan beberapa objek-objek kawasan lain. Jadi untuk poin nomor 3, harus sesuai dengan analisis dampak lingkungan daerah setempat. Nah, berikut jika kita lihat berdasarkan fungsinya, waterfront city dibagi menjadi 4. Yang pertama, recreational waterfront. Nah, merupakan waterfront yang menghadirkan segala hal untuk kegiatan rekreasi seperti arena bermain, taman pemancingan, dan juga fasilitas kapal pesiar. Jadi ada dermaga, persinggahan untuk kapal pesiar. Ini untuk area rekreasi. Jadi ada pengembangan waterfront sebagai area rekreasi. Terus yang kedua, working waterfront, yakni kawasan atau wilayah waterfront berupa pelabuhan, industri berat, reparasi kapal pesiar, atau kalau di Makassar sih aja IKI, Industri Kapal Indonesia. Dan juga perdagangan ikan secara komersil. Jadi kawasan waterfront ini ditempati untuk bekerja. Bisa juga kawasan pergudangan. Ya. Jadi ada suatu pengembangan kawasan waterfront ditempati bekerja, ditempati untuk dunia industri. Terus yang ketiga, residential waterfront, yakni kawasan waterfront yang berwujud perumahan atau apartemen, serta resort yang sengaja didirikan di pinggir area perairan guna mendapatkan nuansa yang eksotis. Seperti saya membangun area perumahan atau apartemen di tepi air guna mendapatkan udara segar. Karena kenapa? Kita tahu di pesisir pantai udaranya sejuk, langsung dari laut langsung menghembus ke perumahan. Kita dapat menikmati sunset, kita dapat menikmati sunrise di beberapa kawasan tertentu. Jadi ada beberapa sebenarnya kelebihan ketika kita mempunyai hunian di area pesisir. Nah, yang terakhir ada yang dinamakan mixed use waterfront. Kawasan ini merupakan gabungan dari beberapa jenis waterfront sebelumnya. Jadi kawasan ini campur-campur. Ada semua di kawasan ini. Misalkan sudah ada rekreasinya, sudah ada industrinya, sudah ada pemukimannya. Pokoknya komplit. Seperti beberapa fasilitas yakni perumahan, pelabuhan, perkantoran, pasar, restoran, rumah sakit, pokoknya segala macam ada. Ya inilah yang dinamakan kawasan mixed use waterfront. Nah, setelah menyimak materi tadi, tentunya kita sudah bisa membayangkan, kita sudah bisa dari materi pertama, kita sudah bisa memahami tentang teori dan definisi dari waterfront atau tepian air. Yang kedua, kita sudah mengetahui tentang sejarah serta jenis-jenis kota pesisir. Nah, kita akan ketemu di topik selanjutnya dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.